Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kita kembali di hari Minggu ini. Kita beribadah bersama-sama di rumah-rumah saudara berada. Terus siapkan hatimu, ikut memuji menyembah Tuhan, ya, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan saya percaya hari ini semua kita diberkati. Hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Ibu Pendeta Yolanda. Dan saya percaya kita juga akan diberkati melalui pujian penyembahan bersama-sama Natasha Chandra dan juga Ezra Lilipori akan melayani kita. Puji Tuhan, terus buka hatimu, siapkan hatimu, tinggikan dan muliakan Tuhan Yesus. Haleluya, katakan amin. Jesus, you're all we see. Jesus, Indiri ala bataka shande, Kiri ala bataka shande. Kami memandangmu, to see you, Jesus. You're all we seek. You're all we need. Kau yang kami perlu, Tuhan Yesus.
Jesus, indiri ala bataka shande. How we love you, Lord. How we love you, Lord. Jesus. Holy Spirit, we welcome you. Come fill this place. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts longs for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts longs for. To be overcome by your presence, Lord. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai Gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul
adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, melalui Healing Movement Crusade. Pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati.
penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celihkanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau melihat-Mu, to see your face, oh Lord. Kiriala betakashi, kiriala balabala, kiriala betakashi, kiriala balabala. Oh Lord, open our eyes, Lord, to see You, to see You, oh God. We know You're here, Jesus. बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। थैंक यू बेटा, अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम माँ जी। थैंक यू। Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya berdoa biarlah setiap kita mengalami kebaikan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita hari-hari ini. Apapun yang terjadi saudara di dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita tetap mau berkata Tuhan itu baik. Baik saudara, sebelum kita mulai mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Kalau pada hari ini kembali kami dapat beribadah kepadamu secara online, Tuhan kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang dapat membatasi kasih Tuhan dengan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kami mau belajar tentang kebaikan Tuhan. Biarlah hari ini kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, iman kami boleh dikuatkan, pengharapan kami boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri buat kami. Kami percaya Tuhan,
firman-Mu adalah kasih sayang-Mu buat kami. Berbicaralah buat kami ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang akan menolong setiap kami. Untuk setiap kami memperoleh hikmat dan pengertian lewat apa yang kami dengar. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengar, kami boleh menerima kemerdekaan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Dan di dalam satu nama-nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, hari ini saya ditaruhkan Tuhan untuk berbicara tentang yang namanya For All the Time God is Good. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 118 ayat 29, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, untuk selama-lamanya kasih setianya di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kalau kita terus bersyukur kepada Tuhan, apapun keadaan yang kita alami, karena kita tahu kita punya Tuhan yang baik, karena kita tahu kita punya Tuhan yang kasih setianya untuk selama-lamanya ada di dalam kehidupan setiap kita. Tapi seringkali banyak dari kita, banyak dari anak-anak Tuhan, banyak dari orang-orang Kristen gagal paham tentang yang namanya kebaikan Tuhan, tentang yang namanya the goodness of God. Kita seringkali berpikir waktu semuanya baik-baik saja, waktu semua sesuai dengan harapan kita, waktu semua sesuai dengan apa yang kita mau, kita baru berkata bahwa Tuhan itu baik. Tetapi waktu kita mengalami hal yang di luar yang kita mau, mungkin mengalami hal yang tidak baik, mengalami hal yang tidak kita mau, mengalami hal yang tidak kita harapkan, kita sulit untuk berkata bahwa Tuhan itu baik. Saudara, saya mau katakan apapun keadaan kita, saudara, Tuhan itu baik. Mungkin saat ini kita ngalamin hal yang tidak baik, tetapi percayalah, Tuhan sanggup turut bekerja di dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita untuk menjadikan hal itu kebaikan buat setiap kita. Seringkali saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita gagal paham tentang kebaikan Tuhan. Kita salah mengerti tentang yang namanya kebaikan Tuhan. Saudara, apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, tetap taruh di dalam hati kita bahwa kita punya Tuhan yang baik. Firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat 9 katakan, kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Taste and see that the Lord is good. Saudara, firman Tuhan waktu saya renungkan, saudara, kenapa dikatakan kecap dulu, baru saudara bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Saudara, Tuhan katakan bahwa waktu kita mengalami kebaikan Tuhan, kita baru bisa mengerti, saudara, bahwa itu adalah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa kita mengalami yang namanya kebaikan Tuhan, saudara, sulit untuk kita mengerti bahwa itu adalah kebaikan Tuhan. Tapi kalau sejak dari awal kita sudah tidak bisa melihat bahwa hal itu kebaikan Tuhan, sulit buat kita mengerti bahwa hal itu adalah kebaikan Tuhan. Saudara, saya punya sebuah kesaksian. Saya lahir dari sebuah keluarga, dari mami saya, saudara, oma saya, saudara, waktu opa umur 36 tahun, opa udah meninggal. Opa meninggalkan anak-anak yang masih kecil-kecil. Saya ingat karena oma ibu rumah tangga biasa, bahkan sampai dia harus tinggal di garasi rumah saudaranya, saudara. Oma gak bisa kerja apa-apa, bahkan anak-anaknya ada yang dia masukin asrama karena miskin dan tidak sanggup untuk membiayai anak-anaknya. Saya ingat waktu oma cerita, dia saat itu dia menjadi buruh cuci pakaian, saudara, di sebuah gereja, saudara, di sebuah gereja Katolik, saudara. Dia mencuci baju-baju pastor, saudara. Waktu saya dengar cerita-cerita dari oma saya, saudara, saya merasa kasihan sama oma saya. Saya bertanya di dalam hati saya, Tuhan, kenapa Tuhan jahat begitu? Kenapa Tuhan ambil opa waktu anak-anaknya masih kecil? Kenapa Tuhan ambil opa, terus oma gak punya apa-apa, oma begitu miskin? Itu yang ada di dalam hati saya waktu saya masih kecil. Saya belum mengerti, saudara. Tetapi waktu sekarang saya sudah tumbuh dewasa. Saya melihat kebaikan Tuhan, saya melihat pertolongan Tuhan, saya melihat kesetiaan Tuhan di dalam hidup saya. Waktu saya merenungkan cerita oma saya ini,
Saya bersyukur saudara. Bahkan sebelum kami kenal Tuhan Yesus, Tuhan sudah baik buat kami. Saudara, sekalipun Opa meninggal saudara. Saudara, Oma kerja menjadi buruh cuci pakaian, mencuci baju-baju pastor saudara. Oma saya waktu itu ateis, tidak punya agama, tidak kenal Tuhan. Tapi karena dia mencuci baju-baju pastor, pastor banyak cerita sama dia, pastor banyak ngobrol sama dia. Di situ oma saya kenal Tuhan Yesus. Di situ oma saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya ingat waktu saya masih kecil, setiap hari Minggu oma ajak saya pergi ke gereja. Saya dipakein baju putih, saudara, baju yang terbaik yang saya punya, saudara. Itu dipakein kepada saya untuk pergi ke gereja sama oma setiap hari Minggu. Dan saya ingat setiap hari Minggu oma selalu gandeng saya, bawa saya kepada pastor untuk didoakan. Saudara, saya bersyukur saudara. Sekalipun saudara oma saya harus jadi buruh tukang cuci pakaian saat itu. Sekarang saya mengerti saudara. Now I can see bahwa ada rancangan Tuhan yang luar biasa di dalam keturunan oma saya. Lewat oma saya kenal Tuhan Yesus. Dia gak berhenti berdoa buat anak-anaknya. Dia berhenti buat cucu-cucunya. Kalau sekarang kami sekeluarga, mami papi saya, adik-adik saya, om tante saya, kami boleh melayani Tuhan. Saudara, saya percaya saudara, karena dari semula Tuhan sudah menetapkan. Karena saya percaya tidak ada satupun rancangan dan rencananya yang gagal. Sekalipun hal yang tidak baik terjadi di dalam hidup kita saat ini, tetapi Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi kebaikan di dalam kehidupan kita. Kadang kita gagal mengerti waktu yang kita alami tidak baik, saudara. Tetapi ketahuilah, Tuhan itu ada di dalam hal yang tidak baik, di dalam hal yang baik di dalam hidup kita, di dalam hal yang terbaik di dalam hidup kita. Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita. Dia tidak pernah merancangkan yang jahat buat setiap kita. Tetapi waktu hal itu mendatangi kita, dia berjanji, dia tidak membiarkan kita seorang diri. Dia ada mengajar kita. Dia ada menuntun kita. Dia ada menopang kita. Dia ada menguatkan kita untuk kita bisa melewati setiap musim kehidupan yang harus kita lewati. Baik itu musim yang tidak baik maupun musim yang baik. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan dia selalu turut bekerja bersama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan, kecap dan lihatlah. Waktu engkau mengalami, engkau baru bisa mengerti. Kadang banyak hal kita lewati, banyak hal kita alami di dalam kehidupan kita. Dulu waktu kita alami kita gak mengerti. Tetapi sekarang waktu kita nengok ke belakang, kita baru boleh mengerti bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu gak pernah tinggalkan kita. Saudara, murid-murid Yesus, waktu hari Jumat Agung, waktu Tuhan Yesus disalib, waktu guru mereka diambil, mereka gak bisa berkata bahwa itu adalah Good Friday, saudara. Mungkin mereka katakan itu adalah Black Friday, saudara. Hari Jumat yang kelam, yang paling kelam yang mereka pernah hadapi waktu mereka melihat guru mereka disalib. Saudara, tetapi sekarang kita boleh berkata, it is a Good Friday. Murid-muridnya bisa berkata sekarang, it is a Good Friday. Karena di atas kayu salib waktu Yesus mati, dia katakan selesai, sudah selesai. Dia menanggung segala sesuatunya di atas kayu salib, segala hukuman kita, segala pelanggaran kita, segala dosa-dosa kita, segala kutuk kita, segala sakit penyakit kita sudah dia tanggung di atas kayu salib. Dan dia katakan sudah selesai. Itulah sebabnya saudara dan saya bisa tetap bersuka cita. Itulah sebabnya saudara dan saya hari-hari ini tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu kita aman di dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu ada yang memegang kehidupan kita. Saudara, saya percaya janjinya memelihara hidup kita. Saya percaya janjinya menguasai kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Satu waktu saudara, waktu saya sekolah di negeri Belanda, teman-teman saya tinggal di asrama saudara. Ada dari berbagai macam bangsa tinggal di situ. Mereka selalu bilang sama saya kalau mereka suka sama sambal. Saya tanya sama mereka, apakah kamu tahu yang namanya sambal terasi? Itu adalah sambal yang
paling enak, saya bilang yang saya suka. Saudara, mereka katakan apa itu sambal terasi? Saya bilang sambal yang sama, tetapi ditambahin yang namanya terasi. What is terasi? Kata mereka, apa itu terasi? Saya bilang terasi adalah udang yang dibusukin, udang yang difermentasi, saudara, lalu diulek bareng sama sambal itu. Mereka bilang ini iuh, bagaimana kamu bisa makan udang yang udah busuk? Bagaimana kamu bisa makan makanan yang seperti itu? Saya bilang cobain dulu. Kamu harus coba, baru kamu bisa bilang enak. Saya katakan begitu sama teman saya. Saudara, beberapa dari mereka mau mencobanya. Beberapa dari mereka tidak mau mencobanya. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa orangku yang benar akan hidup oleh percayanya, bukan dengan apa yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat seringkali buat kita takut. Karena apa yang kita lihat seringkali bikin kita khawatir. Tetapi kata Tuhan, hidup dengan apa yang kita percaya. Kita percaya bahwa kita punya Bapa yang baik. Kita punya Tuhan yang baik. Tuhan yang setia kepada janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang berjanji. Dia Tuhan yang menepatinya. Dia Tuhan bukan manusia. Dia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Kita punya Bapa yang baik dan Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Waktu teman-teman saya cobain yang namanya sambal terasi, mereka yang berani cobain, saudara, mereka bilang yes, it is good. Ya ini enak, ya ini baik. Karena mereka sudah mencicipinya, mereka sudah mengecapnya, mereka sudah mengalaminya. Sehingga mereka bisa berkata, yes it is good, ya ini baik, ya ini enak. Karena mereka sudah coba. Buat mereka yang belum mencobanya, mereka bilang, bagaimana kamu bisa telan? Bagaimana kamu bisa makan? Bagaimana kamu bisa cobain udang busuk? Itu kata mereka. Tetapi buat mereka yang sudah mencoba, yang sudah mengecap, yang sudah mencicipi, mereka bilang, it is good. Begitu pula dengan kita. Saya percaya setiap kita pernah ngalamin kebaikan Tuhan. Setiap kita pernah ditolong Tuhan. Setiap kita mengalami bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita dan Dia tidak pernah tinggalkan kita. Oleh karena itu, saudara, kita selalu bisa bilang, untuk selama-lamanya Tuhan itu baik. Seperti Bapa Rohani kita katakan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, tetap kita akan selalu berkata, Tuhan itu baik buat setiap kita. Saudara, saya percaya saudara, mungkin hari ini kita merasakan hal itu tidak baik. Tapi saya mau bilang, Tuhan selalu turut bekerja di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 28. Dia tidak pernah tinggalkan dan biarkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita seorang diri melewati setiap musim di dalam kehidupan kita. Tapi Dia selalu ada mengajar, membimbing, dan menuntun setiap kita. Biarlah saudara hari-hari ini, apapun yang kita alami, kita tetap angkat tangan kita. Kita tetap bersyukur kepada Dia. Kenapa? Kita adalah orang-orang yang pernah mengecap kebaikan Tuhan. Dan kita mengerti apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan kita selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin ada dari saudara yang kehilangan keluarga. Mungkin ada dari saudara yang kehilangan pekerjaan. Mungkin ada dari saudara yang kehilangan pelayanan. Mungkin ada dari saudara yang kehilangan hal-hal yang saudara pegang teguh hari-hari ini. Saudara percayalah, kalau engkau kehilangan yang baik, Tuhan punya yang terbaik buat setiap kita. Yang Dia sudah sediakan buat setiap kita. Saudara, Dia itu baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya buat setiap kita. Saudara, kemarin ini suami saya baru ngalamin yang namanya sakit, saudara, penyakit prostat. Saudara yang ngalamin radang, ngalamin infeksi sakit prostatnya. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa hari gini? Kenapa hari gini Tuhan? Tetapi saya gak mau berlama-lama saudara bertanya-tanya sama Tuhan. Saya gak mau saudara untuk kasih makan kekhawatiran, ketakutan saya. Saudara, saya mulai kasih makan iman saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan,
aku tahu kalau dulu Engkau tolong aku, sekarang pun Engkau pasti tolong aku. Kalau dulu Tuhan beracara di dalam kehidupanku, Tuhan pasti beracara juga sekarang di dalam kehidupanku. Saudara, benar saudara, semuanya baik. Kami mengalami kebaikan Tuhan, kami mengalami pertolongan Tuhan, kami mengalami yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga saat ini saudara, walaupun kemarin ini saudara suami saya ngalamin sakit, suami saya harus dioperasi, kami sekeluarga kami tetap mau bilang Tuhan itu baik buat kami. Tidak pernah dibiarkan, tidak pernah ditinggalkan kami saudara. Saudara, saya percaya begitu pula dengan saudara-saudara. Saudara, pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena Dia baik. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena Dia adalah Tuhan yang baik. Bukan karena kita yang pilih Tuhan, tetapi karena Tuhan yang pilih kita. Saudara, percayalah, tetap ada di dalam damai sejahteranya. Tetap bersyukur, tetap bersuka cita karena Tuhan. Karena itu adalah kekuatan di dalam hidup kita. Tetap percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah curang. Dia tidak pernah merancangkan yang jahat buat kita. Tetapi rancangannya adalah rancangan damai sejahtera untuk hari depan kita yang penuh dengan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan. Dan kita bersyukur, terima kasih untuk hambanya Ibu Yolanda. Dan saya percaya Ibu Yola dan keluarga akan terus diberkati dan dipakai Tuhan. Saudaraku, tiba saatnya untuk kita memberi, ya, kita menabur yang terbaik karena kita mengasihi Tuhan. Sekalipun saudara kita ibadah di rumah, tapi saya percaya saudara yang menabur sudah pasti diberkati. Ada nomor-nomor rekening daripada cabang gereja di mana saudara digembalakan, sudah menabur melalui transfer ke nomor-nomor rekening tersebut, atau sudah bisa lihat di deskripsi daripada link YouTube ini. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, minggu depan ibadah kita masih tetap seperti biasa. Kita ibadah online di rumah masing-masing. Saudara siapkan hati kita mengakhiri bulan Mei tetap bersuka cita. Jangan pernah menjadi lemah. Dan terus saya ingatkan, lakukan bagian kita dengan baik. Lebih banyak di rumah saja, ya, kita beribadah di rumah. Kalau sudah bisa bekerja dari rumah, lakukan segala sesuatu dengan bijaksana. Seringlah mencuci tangan, ya, dengan sabun dan air yang mengalir. Ya, kita jaga jarak, social distancing, kita terus jaga. Hindari kerumunan. Kalau kita tidak perlu keluar rumah, mari kita lebih banyak di rumah dan membangun hubungan yang indah dalam keluarga. Puji Tuhan. Mari sebelum kita mengakhiri dengan doa berkat, kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Sekali lagi satu pujian lama yang indah sekali. Akhiri dengan sukacita, katakan ku berbahagia. Haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku bernyanyi haleluya, oh aku bernyanyi bahagia,
memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, selamanya. Mari saudara dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita buka kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dalam Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan dan menebus kita sehingga menjadi anak-anak Allah, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang dicurahkannya bagi kita untuk menolong dan menuntun hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, terus datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.